setiap pagi, Dina merasa beban yang semakin berat di pundaknya. Tangannya selalu gemetar saat membuka berkas-berkas penting yang datang, dan hatinya terpecah antara tuntutan sebagai seorang gubernur dan rasa manusiawi yang kerap kali membuatnya merasa kesepian. Namun, ada satu sosok yang selalu hadir di sisi Dina, tak peduli betapa pelik situasi yang ada: Andre. Awalnya, kehadiran Andre hanya sebagai seorang asisten yang setia. Tapi seiring berjalannya waktu, Dina mulai merasakan sesuatu yang lebih. Perasaan yang rumit, sulit diungkapkan, dan semakin tidak bisa dia hindari. Pertemuan yang tentu mengubah segalanya. Malam itu, setelah rapat yang melelahkan dengan tim, Dina duduk di ruang kerjanya, menatap keluar jendela. Hujan turun dengan deras, menciptakan suara yang tenang dan menghapus kebisingan dunia luar. Andre mengetuk pintu, masuk dengan secangkir kopi hangat. "Sepertinya hujan tidak akan berhenti malam ini," kata Andre, menatap keluar jendela yang basah. "Kau tahu, aku lebih suka kalau kita bisa duduk santai di kafe. Tapi ya, ini lebih menantang." Dina tersenyum tipis, meski lelah. Menantang. Sepertinya kata itu sudah jadi teman akrabku sejak beberapa bulan terakhir. Andre duduk di kursi depan meja kerja Dina, menatapnya dengan perhatian yang lebih dalam dari biasanya. Ada kesunyian sejenak yang tak biasa antara mereka. Dina merasa canggung, tetapi juga nyaman. Ketegangan ini semakin kentara saat Andre perlahan berbicara. Suaranya lembut namun penuh makna. "Kau tahu, Dina," katanya, menggulirkan cangkir kopinya dengan hati-hati. "Aku tahu kamu merasa kesepian. Kau selalu berusaha menjadi yang terbaik, tapi kadang itu membuatmu melupakan dirimu sendiri. Kau tidak harus selalu berjuang sendirian, kau tahu." Dina menunduk, mencoba mengatur perasaannya. Kata-kata Andre menggores hati yang terluka. Aku tidak bisa, Andre. Jika aku menunjukkan kelemahanku sekarang, semua orang akan semakin meragukanku. Aku tidak bisa membiarkan mereka melihatku rapuh." Andre menghela napas, kemudian berdiri dan mendekati meja. "Dina, kamu manusia. Kamu tidak bisa terus bertahan seperti ini tanpa sedikit kelegaan. Tidak selamanya dunia ini harus kau bawa sendirian." Dina menatap mata Andre yang penuh pengertian, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang berbeda. Sebuah ketegangan yang belum pernah ada sebelumnya, seperti seutas benang yang terulur namun tak pernah menyentuh. "Kita sudah terlalu lama berteman," kata Dina akhirnya. Suaranya lebih rendah dari sebelumnya. "Aku tahu kau sangat berharga buatku, tapi aku takut ini bisa menghancurkan kita. Ini bisa menghancurkan kita semua." Andre tersenyum, meskipun ada sedikit kegetiran dalam senyum itu. "Aku sudah tahu sejak lama, Dina. Aku bukan hanya asistenmu, tapi kamu juga bukan hanya bosku. Kita lebih dari itu, bukan?" Namun, meskipun perasaan mereka semakin jelas, situasi politik yang kian mendesak mempersulit hubungan ini. Ketegangan di dalam tim Dina semakin memuncak dengan para pejabat yang mulai mempertanyakan kepemimpinan Dina. Tidak hanya itu, mereka juga mulai mempertanyakan peran Andre yang semakin dekat dengan Dina, berisiko menjadi titik lemah dalam stabilitas pemerintahan. Di ruang rapat, ketika Dina dan Andre bertemu dengan beberapa anggota tim lainnya, suasana tegang langsung terasa. Pak Darmo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang sebelumnya sudah menunjukkan sikap menentang, melontarkan komentar pedas yang menyasar hubungan mereka. Sepertinya gubernur dan asisten khususnya mulai lebih banyak berbicara soal hal-hal pribadi, bukan urusan pemerintahan, kata Pak Darmo dengan nada penuh sindiran. "Ini tentu bukan hal yang baik untuk profesionalisme kita, bukan?" Dina mengatupkan rahangnya, mencoba mengendalikan emosinya. "Pak Darmo, saya rasa kita seharusnya lebih fokus pada agenda yang lebih penting. Jika Anda merasa saya tidak cukup profesional, silakan bicarakan dengan saya di luar rapat." Andre menatap Pak Darmo dengan penuh tekad, tak ingin membiarkan rekan kerjanya merendahkan Dina. "Kami selalu profesional, Pak. Jika Anda memiliki masalah dengan hal lain, kami siap mendengarkan. Tapi, mari kita bicarakan yang lebih penting sekarang, bukan spekulasi." Dina merasa sangat tertekan. Keputusan yang ia ambil untuk terus melangkah dengan Andre di sisinya kini menjadi ancaman besar bagi stabilitas pemerintahannya. Rasa khawatir terus menggerogoti dirinya, dan tak jarang ia merasa bingung antara memilih untuk melindungi hubungannya dengan Andre atau menjaga tampilan profesional di depan publik. Ketegangan yang memuncak malam itu. Setelah pertemuan dengan tim, Dina dan Andre duduk bersama di kantor. Wajah Dina tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di balik matanya. "Andre, aku merasa kita semakin terjebak dalam labirin ini," kata Dina, suaranya patah.
Aku ingin menjadi pemimpin yang kuat, yang bisa diandalkan. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya sambil terus menjaga jarak antara kita. Andre menatapnya dengan pandangan lembut. Dina, aku tahu ini sulit. Aku tahu kita berada di posisi yang sangat sulit. Tapi aku akan ada di sini, apapun yang terjadi. Bahkan jika dunia kita runtuh, aku akan tetap di sampingmu. Dina menundukkan kepala. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku takut, Andre. Takut kalau semua ini akan menghancurkan kita. Takut kalau aku tidak bisa menjadi yang terbaik untuk kalian semua. Andre mengangkat dagu Dina dengan lembut, menatapnya dengan penuh pengertian. Kamu sudah yang terbaik, Dina. Mungkin kamu hanya perlu melihat dirimu sendiri seperti aku melihatmu. Perasaan itu, yang selama ini mereka coba tahan, kini semakin membuncah. Dina menatap Andre. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat atau persahabatan yang terlihat jelas di mata mereka. Namun, apakah mereka bisa melewati badai ini bersama? Apakah perasaan itu cukup kuat untuk bertahan di tengah serangan politik dan ketegangan yang semakin meningkat? Pilihan yang sulit. Hari-hari berikutnya terasa semakin rumit. Tekanan dari luar semakin kuat, dan perasaan yang mulai berkembang di antara Dina dan Andre semakin tak terhindarkan. Mereka berdua tahu bahwa perasaan ini tak bisa dipungkiri. Namun situasi yang ada membuat mereka terjebak dalam dilema besar. Dina merasa bersalah, khawatir bahwa hubungan mereka akan merusak semuanya. Andre, aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini, kata Dina dengan suara lemah. Kita harus lebih berhati-hati. Jika ini diketahui orang, jika politikus-politikus itu tahu. Andre mengerti ketakutan Dina. Namun, meskipun mereka berada dalam tekanan yang luar biasa, dia tetap bertekad untuk tidak meninggalkan Dina. Dina, aku di sini karena aku percaya padamu. Aku tahu kita bisa melewati ini bersama. Tetapi situasi politik yang semakin panas membuat hubungan mereka semakin terpojok. Pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang benar-benar setia dan siapa yang berkhianat menggantung di udara. Dan tak ada yang tahu kapan badai ini akan mereda. Di tengah-tengah kebingungannya, Dina harus membuat pilihan. Apakah ia akan memperjuangkan cinta yang berkembang antara dirinya dan Andre? Ataukah ia akan melepaskan segalanya demi melindungi karier dan stabilitas pemerintahannya? Pagi itu, suasana di kantor gubernur terasa lebih berat dari biasanya. Dina merasa setiap langkah yang diambilnya, setiap keputusan yang dibuat, semakin mengarah pada jurang yang sulit untuk dihindari. Meskipun Andre selalu ada untuk memberinya dukungan, Dina tahu bahwa situasi politik di luar sana semakin tidak terkendali. Semakin banyak pihak yang merasa terancam oleh perubahan yang ia lakukan, dan setiap kebijakan baru yang diterapkan oleh Dina seolah memberi peluang bagi para lawan politik untuk menyerangnya. Namun, hari itu, ancaman yang dihadapi Dina bukan hanya datang dari lawan politik atau masalah pemerintahan. Situasi semakin memburuk dengan munculnya sebuah pengkhianatan yang tak terduga. Ketika Dina berada di ruang rapat, menghadiri pertemuan dengan beberapa pejabat penting, suasana mendadak tegang. Pak Darmo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang sebelumnya sudah sering berusaha menghalangi kebijakan Dina, tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan seluruh tim. Dina, kata Pak Darmo dengan nada yang penuh kebencian, kami sudah cukup sabar dengan segala kebijakan-kebijakan Anda yang merusak kestabilan pemerintahan. Anda tidak akan bisa berjalan lebih jauh lagi. Dina menatap Pak Darmo, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa maksud Anda, Pak Darmo? Seharusnya Anda tahu, Gubernur, kami memiliki dukungan yang lebih kuat di luar sana. Kami sudah mengumpulkan cukup bukti untuk menggulingkan Anda. Jika Anda terus berjalan di jalur ini, Anda tidak akan bertahan lama, jawab Pak Darmo dengan senyum sinis. Anggota rapat lainnya tampak cemas. Ada ketegangan yang semakin menyesakkan di udara. Andre, yang sejak awal duduk di sudut ruangan, bangkit dan mendekati Dina. Dina, kita harus keluar dari sini. Ini tidak akan berakhir baik, bisik Andre. Namun Dina tetap teguh di tempatnya. Tunggu, kata Dina, menatap Pak Darmo dengan wajah yang semakin serius. Jika Anda mengancam saya, Anda juga mengancam seluruh pemerintahan ini. Ini bukan hanya soal saya, tapi masa depan daerah ini. Saya tidak akan mundur hanya karena tekanan Anda. Pak Darmo tertawa kecil. Sungguh mulia, tapi kita lihat saja berapa lama Anda bertahan. Saya sudah cukup sabar. Sekarang saya punya cara untuk menyelesaikan ini. Konflik politik yang semakin tak terkendali. Tidak lama setelah rapat itu, Dina mendapat kabar buruk dari pihak kepolisian.
Ada laporan bahwa ada upaya penyusupan ke dalam sistem keamanan pemerintahan, dan data-data penting yang melibatkan kebijakan-kebijakan Dina telah dicuri. Ketika Dina mendengar kabar ini, hatinya langsung terjerat rasa cemas. "Apa yang terjadi?" tanya Dina. Suaranya menggema penuh ketegangan. "Sepertinya ada pihak yang berusaha menggulingkan Anda, Gubernur. Kami menemukan jejak yang mengarah pada kelompok yang memiliki afiliasi dengan Pak Darmo dan beberapa anggota DPRD," jawab Kepala Keamanan dengan suara tegang. Dina merasa seluruh dunianya bergetar. "Jadi, mereka bukan hanya berusaha menghentikan reformasi saya, tapi mereka benar-benar berusaha menggulingkan saya?" "Ya, Gubernur. Kami tidak bisa menyembunyikan kenyataan ini lagi. Mereka sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar," jawab Kepala Keamanan dengan wajah cemas. Ketegangan dengan Andre. Di tengah kegelisahan itu, hubungan Dina dengan Andre semakin teruji. Ketegangan antara mereka makin menjadi, karena Dina merasa bahwa Andre juga terjebak dalam situasi yang berbahaya. Tak hanya karier politiknya yang terancam, tetapi juga hubungan pribadi yang semakin sulit dijalani. Pada malam hari, setelah rapat dengan tim keamanan yang penuh dengan ancaman, Dina dan Andre duduk bersama di kantor gubernur. Hujan masih turun deras di luar, menciptakan suasana yang gelap dan penuh ketegangan. "Andre, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan," kata Dina dengan suara penuh kelelahan. "Setiap langkahku seakan membawa kita lebih dekat pada kehancuran. Aku takut aku telah membawa kita ke dalam perangkap yang tidak bisa kita keluar darinya." Andre menatapnya dengan serius, matanya dipenuhi kecemasan yang mendalam. "Dina, jangan bicara seperti itu. Kamu sudah berjalan sejauh ini, dan kita sudah hampir sampai. Apa yang kamu rasakan sekarang adalah harga yang harus dibayar. Tapi aku janji, aku tidak akan meninggalkanmu." Dina menunduk, merasakan beban yang semakin berat di dadanya. "Apa yang terjadi kalau kita benar-benar kalah? Apa yang akan terjadi pada kita berdua, Andre?" Andre mendekat, menggenggam tangannya. "Kita tidak akan kalah. Kamu adalah orang yang kuat, dan aku akan berjuang bersamamu. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama." Namun, meskipun kata-kata Andre memberikan sedikit kenyamanan, Dina tahu bahwa apa yang dihadapi mereka jauh lebih besar daripada sekadar perasaan mereka. Konflik politik yang semakin memuncak, ancaman yang datang dari dalam dan luar pemerintahannya, serta pengkhianatan yang mengintai dari orang-orang terdekatnya, membuat Dina merasa seperti berada di tengah badai yang tak kunjung reda. Konflik yang mengancam segalanya. Beberapa hari setelah insiden tersebut, Dina mendapat telepon yang mengubah segalanya. Seorang informan anonim menghubungi Dina dan memberitahu bahwa ada rencana besar yang melibatkan beberapa pejabat tinggi untuk menggulingkan pemerintahannya. Informan itu mengatakan bahwa mereka berencana untuk merencanakan sebuah pertemuan rahasia di luar kota yang akan menjadi tonggak dalam upaya mereka untuk merebut kekuasaan. Dina, yang sudah terbiasa dengan intrik politik, merasa bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus dihadapi. "Jika ini benar, maka aku tidak punya waktu lagi. Aku harus menghadapi ini dengan cara apapun," katanya. Suara penuh tekad. Andre yang mendengar percakapan itu menatap Dina dengan cemas. "Dina, ini berbahaya. Kau tidak tahu siapa saja yang terlibat." Dina menatap Andre dengan serius, matanya penuh tekad. "Aku tidak punya pilihan lagi. Jika mereka ingin perang, maka mereka akan mendapatkannya." Puncak ketegangan. Konflik ini akhirnya mencapai puncaknya ketika Dina mengumpulkan semua kekuatannya untuk melakukan perlawanan. Tidak hanya menghadapi pengkhianatan dari dalam, tetapi juga menghadapi ancaman yang semakin besar dari luar. Seluruh pemerintahan seakan berada dalam ambang kehancuran. Dina tahu perjuangan ini akan menguji seberapa besar ia sanggup bertahan, bukan hanya sebagai pemimpin Hin, tapi juga sebagai seorang wanita yang harus memilih antara tugas dan perasaan pribadinya. Namun, dalam kegelapan yang semakin mengancam, Dina dan Andre tahu bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Dan untuk itu, mereka harus siap mengorbankan apapun yang mereka miliki, bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya.